secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Akan saya gigit sendiri, lewat cara saya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Cahyanto, mengakui bahwa pihaknya tidak langsung menyasar para bandar perjudian daring. Waduh, hebat banget! Nggak langsung, orang sakit nggak langsung diobatin. Didoain aja. Semoga Anda sembuh, ya kan? Rumah sakit tutup aja, bos. Halo, terima kasih teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau bicara tentang judi online lagi, teman-teman, ya. Jadi dalam judi online ini kita tahu akhir-akhir ini Presiden Jokowi sudah membuat yang namanya Satgas Judi Online, teman-teman. Ya, tapi saya mau teman-teman ya lihat nih berita tentang Satgas Judi Online. Jadi saya melihat bahwa judi online ini di Indonesia, Satgasnya ini ya tidak efektif, teman-teman. Ya, mereka ini seolah-olah bekerja, seolah-olah mereka mau membasmi judi online. Tapi ini kalau saya lihat efeknya cuma sementara, teman-teman ya. Karena kenapa? Ya, kita lihat, saya melihat dari orang-orang yang ditangkap oleh Satgas ini, oleh kepolisian, oleh Satgas, oleh tim-tim kejaksaan, ini adalah pemain dalam hal korban sebenarnya mereka, ya, pemain masyarakat, orang-orang masyarakat nih. Juga yang ditangkap itu yang jual rekening. Ya, sedangkan rekening dijual, dia tangkap, dia bekukan, nanti akan ada rekening lain, tinggal bisa beli lagi rekening lain di luaran banyak. Jadi ini tidak akan menghentikan, teman-teman. Dan kalau ditangkap pemain-pemainnya masuk penjara paling bentar, 6 bulan, 8 bulan, keluar dari tahanan, mereka akan tetap berjudi karena mereka itu sudah addicted, teman-teman. Lalu bagaimana? Kenapa saya bilang ini nggak efektif? Karena yang seharusnya ditahan oleh Satgas, yang seharusnya diberantas oleh kepolisian adalah dua hal, teman-teman. Yaitu bandar judinya, bandarnya, ya. Dan yang kedua adalah polisi atau oknum aparat yang melindungi bandar. Karena nggak mungkin bandar itu bisa beraksi tanpa dilindungi oleh oknum aparat, teman-teman, ya. Kita melihat podcast dari Ketua IPW. Ya. Jadi Ketua IPW si Sugeng Teguh itu udah ngomong apa dia? Ngomong dia kasih tahu bandar-bandar judi. Ya. Dia juga ngomong bahwa dia punya list jenderal-jenderal, polisi-polisi mabes katanya yang terima suap dari bandar judi online. Dan ini yang harusnya diperiksa. Ini harusnya diperiksa oleh polisi. Saya bingung, ya. Ada orang yang sudah segamblang itu ngomong. Dan ngomong dia punya datanya. Kenapa kok nggak dipanggil sama polisi? Nggak dipanggil sama Kabar Reskrim? Nggak dipanggil sama Kadipropam? Periksa dong. Kalau dia punya bukti valid, ya, di mana ada orang yang katanya, ya kan, menerima uang suap dari para bandar judi online, harusnya dia diperiksa, diminta datanya. Kalau memang dia berbohong, baru kenakan dia pencemaran nama baik atau menyebarkan hoak di situ, ya, atau memberikan keterangan palsu. Ya, tetapi teman-teman, harusnya ini diperiksa dulu dan diminta keterangan. Kalau memang benar dia ada buktinya, ya kan, proses dong. Oknum-oknum aparat itu penjarakan. Ya, saya melihat tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan dalam Satgas Judi Online, ya. Jadi yang terjadi ini cuma dihentikan katanya. Akses ke Kamboja dan Filipina. Ya lu hentikan hari ini ke Kamboja dan Filipina, besok dia dari negara lain. Misalnya dari Laos sama Bangkok di situ, ya kan? Besoknya lagi negara lain lagi, Malaysia sama Brunei. Ya percuma lu kejar-kejaran doang. Ya, jadi saya melihat
Tidak ada keseriusan, teman-teman. Coba kita baca ya berita yang ada nih di Kompas ya. Berjudul "Ingatkan Satgas", kriminolog ini bilang, jangan dulu urusi pemain judi online ya. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala berpandangan langkah Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang mengedepankan penanganan bagian hilir dalam persoalan perjudian daring tidak tepat, kata dia ya. Jadi teman-teman, pendapat saya ini bukan hanya saya sendiri yang berpendapat yang mengerti hal ini, tetapi kriminolog pun seorang ahli ya, ahli hukum pidana bicara hal yang sama. Berarti kami ini sependapat dan tahu di sini ya. Pada tahap ini jangan dulu menyentuh masalah tingkat hilir seperti mengurusi pemain dan korban atau keluarga yang terdampak dan lain-lain. Karena seperti yang saya bilang, kalau urusin pemain nanti 3 bulan, 6 bulan dia di penjara, keluar dia akan main lagi, dia akan cari lagi di situ. Ya, menurut Adrianus, persoalan judi online tidak akan tertangani apabila Satgas belum menyentuh bagian hulu dengan penegakan hukum. Sebab bandar judi online dan para kaki tangannya masih akan leluasa bergerak dan menjalankan aktivitasnya. Alhasil, masyarakat tetap akan terus terpapar judi online. Benar kan yang saya bilang? Kenapa? Bandar judi online ini bebas. Kita jadi bertanda tanya. Kalau ada Satgas, ada polisi, ya yang disentuh itu pemain yang jual rekening, pemain dan jual rekening. Lah kapan bandarnya? Terus kenapa bandarnya dia nggak berani sentuh? Apakah dia nggak berani sentuh? Ataukah memang sengaja dia nggak bisa sentuh karena dia terima suap? Ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas. Benar dong? Kalau Anda tahu ada maling, terus kok malingnya kali ditangkap polisi, boleh dong kita menduga bahwa ini polisi kemasukan angin. Atau kalau nggak kemasukan setan di situ kan. Kita nggak tahu kemasukan anginnya berapa ember dia di situ. Atau kemasukan setan dari mana kita tidak tahu. Ya. Tetapi itu yang bisa kita dugakan kepada pihak kepolisian. Polisi di Indonesia ini bos jadi dagelan di luar negeri. Jadi dagelan. Ya, muncul hashtag percuma lapor polisi dibandingkan dengan Satpam BCA di situ ya. Lucu di situ. Seharusnya Direktur BCA nih Jahja Setiatmaja dijadikan Kapolri, bos. Biar dia bisa melatih anggota-anggota polisi untuk memberikan pelayanan yang baik seperti Satpam BCA. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Ya, itu copot aja, Lisio Sigit copot. Percuma ada Lisio Sigit di situ. Ya, mendingan ganti dengan Jahja Setiatmaja. Karena Kapolri itu tidak perlu dari kepolisian. Ya, rubah undang-undangnya. Rubah undang-undang, bikin agar Kapolri ini tidak perlu jadi kepolisian. Sama kayak kejaksaan tidak perlu dari kepolisian. Kenapa? Karena kepala kepolisian ini hanya perlu seseorang yang punya manajemen skill yang tinggi. Ya, yang bisa mengelola organisasi besar seperti BCA. Itu bisa kita jadikan Kapolri, ya, seperti Menteri Keuangan dulunya berasal dari Dirut Bank Mandiri, contoh, ya toh. Ini bisa hal yang sama kita lakukan. Jangan masukin dari kepolisian dah di situ, ya. Karena kalau kepolisian dari bawah ini, ya kita sudah tahu bahwa Polri itu sudah lagi menjadi sarang mafia, ya sudah banyak oknum di situ. Orang-orang polisi-polisi seperti Napoleon Bonaparte sudah ketahuan menerima suap, ya kan? Di penjara, sudah terbukti, masuk lagi ke polisi. Gimana kalau polisi isinya koruptor dan penjahat-penjahat? Gimana mau bantu masyarakat, mau melayani masyarakat yang melayani penjahat? Waduh. Ya kan, lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya, toh? Ya kan, cocok kan? Karena kan polisi ini buaya, ya. Cicak versus buaya, toh kata orang-orang. Ya, kita diakui pula oleh mereka. Kita lanjut teman-teman ya. Mengapa? Karena sekeras apapun menangani hilir, akan tidak ada perubahan jika aspek hukum tidak ditangani terlebih dahulu, kata dia. Adrianus menuturkan, penanganan judi online harusnya mengutamakan penindakan pada bagian hulu, yaitu bandar atau pemodal, pemilik dan pengelola situs, serta pemilik akun rekening untuk judi online. Nah, ini baru benar. Bandarnya dulu, atau pemiliknya dulu, atau pemodalnya, itu yang harusnya disikat. Kalau bandarnya udah nggak ada supply-nya, ada demand juga, udah stop itu. Ya,
Jadi kayak orang mau beli mangga, lagi nggak musimnya, nggak ada yang jualan mangga, ya udah nggak bisa jualan, tidak ada transaksi itu. Ya, makanya bandarnya dulu itu yang harus disikat. Oleh sebab itu Adrianus menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi online. Tepat, saya sependapat dengan pendapat Adrianus. Di sini saya dan banyak pengamat merasa kecewa karena terlihat keengganan dari aparat penegak hukum dan Kemenkominfo serta PPATK untuk berbuat habis-habisan. Ada-ada saja masalah yang dikemukakan. Sama toh, ya. Saya Adrianus dibilang di sini dan tokoh-tokoh dia bilang di sini pengamat, banyak pengamat juga kecewa kata dia. Masyarakat juga kecewa, Pak. Ya. Makanya banyak masyarakat dikecewakan, tetapi kepuasan Polri bisa tinggi. Wayo, nilai dari mana? Ya orang pada kecewa, tapi disurvei puas katanya, kan lucu. Jangan-jangan yang disurvei saksi kesurupan juga kayak kasus Vina, bos. Kasus Vina tahu kan? Ada seorang saksi yang katanya kesurupan arwahnya Vina, gitu kan? Diperiksa, dimintain keterangannya. Jangan-jangan sama. Ini yang diperiksa, ya kepuasan tentang Polri ini orangnya kesurupan di situ. Ya bisa aja. Atau yang diperiksa semua anggota Polri, ya Korps Polri disurvei satu persatu. Ya itu Rudiana, bagaimana kepuasan Anda terhadap Polri? Sangat puas. Brigjen Wahyu, ya kan? Gimana kepuasan Anda terhadap Polri? Oh sangat puas. Saya dari bintang 1 baru naik bintang 2, ya kan? Nanti Kadipropam, ya kan? Periksa juga di situ. Kadipropam disurvei. Bagaimana kepuasan Anda terhadap Polri, ya kan? Oh, saya sangat puas. Dari bintang 2 saya naik bintang 3, ya kan? Ya iyalah, lu 1.500, lu ambil, ya kan, anggota Polri ada 300.000 anggota Polri, lu ambil cuma 2%-nya doang, 1%-nya dari situ, udah selesai itu, lu survei aja semua di sana, ya. Semuanya anggota Polri. Yakin saya 73% kalau itu. Kalau yang disurvei masyarakat sipil, saya nggak yakin 73%, ya. Karena di sini sudah jelas. Diberitakan sebelumnya, Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Cahyanto, mengakui bahwa pihaknya tidak langsung menyasar para bandar perjudian daring. Waduh, hebat banget! Nggak langsung, orang sakit nggak langsung diobatin. Didoain aja. Semoga Anda sembuh, ya kan? Rumah sakit tutup aja, bos. Lu gantiin tempat beribadah di situ. Ya. Jadi kalau ada orang sakit, lu lihat KTP-nya di sini ya. Lu lihat agama apa, Kristen. Ya udah Kristen sini masuk. Sikilalala sembuh gitu kan. Udah nggak perlu obat. Pabrik farmasi ya sama rumah sakit tutup. Nggak perlu secara langsung disembuhkan. Bisa secara nggak langsung atau pakai tenaga dalam di situ ya. Buka tuh pusat-pusat tai chi, pusat-pusat kungfu. Ya kan? Orang sakit di situ jarak jauh sembuh gitu kan. Gitu aja. Ya atau bikin paranormal ya kan, dukung Ki Joko Gendeng di situ ya kan. Obatin di situ paranormal. Gak secara langsung. Jadi nih gue bingung nih sama tentara. Lo kalau perang bisa perang tidak secara langsung? Bisa. Perang nih misalnya Indonesia lawan Malaysia. Perangnya pakai tenaga dalam. Gitu. Bisa. Aduh. Lu memberantas judi online, mau berantas bandar kok tidak secara langsung. Saya pertanyakan, dalam hal ini saya pertanyakan, apakah Panglima TNI takut juga dengan bandar judi online? Kalau lu nggak berani secara langsung, jadi kasarnya ngomong, lu misalnya nggak suka sama orang, lu nggak secara langsung ngomong di depan mukanya dia, lu ngomong di belakangnya, berarti kan itu orang takut, pengecut. Ya, masa saya pertanyakan nih, Menko Polhukam kok pengecut jadi banci? Takut. Menko Polhukam takut sama judi online. Pak, lu jadiin gua aja, Pak, ketua hariannya, Pak. Gua berantas itu judi-judi online. Kalau lu takut dibunuh sama mereka, gua yang maju. Gua yang maju jadi bemper. Ya. Aduh, ini apaan? Yang kayak beginian percuma, Pak Presiden Jokowi yang tercinta, Bapak Presidenku yang tersayang. Percuma ini. Satgas apaan ini? Lembek ini satgasnya.
Lebih lembek dari tai ini Satgas. Bau pula. Karena kelihatan yang dikejarnya itu pemain-pemain yang kelas bawah yang nggak bisa melawan balik. Tapi bandar judi yang bisa tonjok balik dan punya backingan, mereka sembunyi tangan dulu. Alasannya hebat. Ilmunya hebat Pak di sini. Dia ngomong bahwa pihaknya tidak langsung menyasar para bandar perjudian daring. Jadi kalau Anda jadi bandar, nggak langsung disasar, ya kan? Menurut dia, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan upaya pencegahan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya judi. Kok sekarang ngomongnya pencegahan sih? Orang Satgas itu Presiden Jokowi bilang basmi, berantas. Kalau udah berantas itu udah bukan pencegahan lagi, bos. Ampun, gue bener-bener, ya kan? Ini Menko Polhukam ngerti bahasa Indonesia atau tidak? Gue bingung. Kok disuruh berantas, dia bilang dia memprioritaskan pencegahan. Lu untuk mencegah judi online, ya kan caranya gampang. Cokok itu bandar-bandar semua, lu bumi hanguskan. Besok juga udah kagak ada. Ya kan? Lu mau bikin efek jerak, lu tangkap tuh bandar judi online, lu gantung di Monas di situ. Besok tuh orang-orang pada takut di situ. Ya kan? Lu potong mereka di situ, lu bawa keluarga-keluarga mereka dan kaki tangannya semua, ya kan? Potong masal di depan Monas. Gue yakin besok juga kagak ada yang berani. Aduh ilah. Kalau kayak begini mah, mana mungkin hilang judi online. Ampun deh gue bener-bener. Indonesia. Panglima TNI, Jenderal Bintang 4. Bintang 4. Kok kagak ngerti sih bahasa Indonesia? Saya pertanyakan loh. Saya bukan melecehkan TNI loh. Justru saya berpikiran yang namanya TNI itu harusnya pinter. Yang namanya TNI-nya itu harusnya berkompeten. Kompetensi Anda mana di sini? Ini sudah ada masukan dari masyarakat. Hajar bandarnya, bos. Bandarnya lu target. Aduh, ampun deh gua bener-bener. Masa bukan bandara yang disikat dia bilang tidak secara langsung. Tetapi kalau pemainnya sama pemilik rekening, lu tindak secara langsung. Kan kelihatan banget lu kagak berani, lu ciut, lu cemen, lu bencong, gue bilang ya. Bencong lu, harusnya lu pakai itu rok aja. Ngerti nggak? Bukan anak gue yang pakai rok, anak gue bisa pakai celana panjang. Dia jantan justru. Lu yang perlakuannya justru banci, tau nggak? Kenapa gue bilang lu banci? Lu kagak berani sama penjahat, bos. Gak sama. Gak bedanya lu sama oknum polisi. Oknum jenderal brengsek. Ya, gue bilangin. Ya, berubah lu kalau kayak begitulah. Tobat lah. Ya, kalau lu terima duit dari bandar, di situ lu ngundurin diri aja dah. Kalau lu orang kotor, gimana lu bisa ngebersihin tai? Gimana lu bisa ngebersihin sampah? Karena lu pun sebagai pel kotor. Ya, inilah yang makanya saya bilang. Saya pertanyakan kepala-kepalanya ini karena ini kata-kata Kapolri loh, Listio Sigit loh. Listio Sigit bilang loh, ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau aparat penegak hukum ini banyak isinya oknum, kepalanya siapa? Menko Polhukam. Kepalanya siapa? Kapolri. Kepalanya siapa? Jaksa Agung. Ya kan? Nah itu berarti harus dibersihkan dulu dong. Kalau menurut kata-kata Listio Sigit ya. Ikan busuk dari kepalanya. Ya saya heran di sini. Dan saya minta sekali lagi kepada Presiden Jokowi yang saya cintai. Bapak Presiden ingat Pak, Bapak pernah berbicara Pak. Anda memberikan janji Anda ke masyarakat. Saya ulangi Pak, Bapak bikin acara waktu itu. Hai kalian Kapolda, oknum-oknum ya. Nanti akan saya gigit. Mereka yang nakal, akan saya gigit. Pak, saya cuma mau ngingetin Pak. Mumpung Bapak masih punya gigi Pak, belum ompong Pak. Kalau nanti Pak udah tua kayak saya, mungkin giginya nanti makin lama makin hancur Pak. Ya, makin ompong di situ Pak. Mumpung Bapak masih punya gigi dan giginya masih bagus Pak. Ya, digigit dong itu Pak, oknum-oknum Pak. Bandar judi online Pak, gigit Pak.
Lu suruh Satgas, suruh anak buah tuh nggak akan jalan, Pak. Anak buah lu bencong. Anak buah lu bencong-bencong, waria-waria. Kalau ketemu bandar judi online, dia yang begini. Iya, siap bos, siap dong, siap komandan. Saya kan tahu, Pak, pembicaraan mereka 9 naga itu, saya tahu. Bandar-bandar judinya juga gua tahu. Ya kan? Mereka tuh sering kasih uang ke oknum-oknum jenderal. Mana berani oknum jenderal itu berantas mereka. Yang ada kalau ketemu oknum jenderal yang begini. Siap dan, siap dan, siap dan. Mati nggak lu? Jadi asal Bapak tahu, Pak, Bapak Presiden yang terhormat, bandar-bandar judi itu, penjahat-penjahat kelas kakap itu, kalau dia bintang 4, kepala institusi ada bintang 4, mereka itu bintang 5-nya, Pak. Bintang 4 aja takut sama mereka, Pak. Bintang 4 aja takut sama mereka. Bapak lihat Kejaksaan Agung, Jaksa Agung kan, kasus timah. Yang berhenti sampai mana? Harvey Mois. Orang-orang, Pak, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Pulau Sumatera ke Pulau Irian, sudah tahu, Pak, bosnya Harvey Mois itu RBT. Dan sudah diperiksa oleh kejaksaan. Beranikah Jaksa Agung menahan? Pret. Gak akan berani, bos. Gak akan berani. Tidak akan berani. Berani lagi naik ke atas bosnya RBT. Hah? Saya kasih tahu nih, atasnya bosnya RBT, TW. Berani tangkap TW? Alah. Mantan-mantan Kapolri juga banyak yang terima upeti dari penjahat-penjahat itu. Ya. Jadi, bos-bos bandar judi narkoba, bandar-bandar judi, bos-bos narkoba, bos-bos dunia malam, pelacuran di Indonesia, tuh Raja Mas, apa 1001 tetek mengek. Gue tahu nama bosnya mereka semua. Berani kalau nangkep? Berani nggak pemerintah nangkep? Pemerintah katanya menegakkan hukum. Yang ada aparat pemerintahnya, kepala institusinya, siap dan ke bos-bos itu. Ya, jadi Bapak Presiden Jokowi, Anda sudah bilang, kalau anak buah Anda nggak berani, Anda akan gigit. Tolong Pak Presiden Jokowi, Anda cuma punya waktu 3 bulan lagi, Pak. Digigit dong, Pak. Mumpung Anda masih punya gigi, dan gigi Anda masih berlaku. Dan gigi Anda ini masih valid, masih ditakuti orang-orang, Pak. Saya berani jamin, Pak, nanti ketika Oktober sudah lewat, pergantian kekuasaan, Pak, gigi Anda udah nggak laku, Pak. Anda bilang mau gigit siapa juga udah nggak ada yang takut, Pak. Sorry, saya bukan melecehkan Bapak, ya. Karena di Indonesia ini yang berlaku ini adalah kekuasaan. Dulu zaman SBY semua memuji-muji SBY, termasuk Ruhut Sitompul memuji-muji SBY. Wah, SBY hebat. Ketika Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden, Ruhut pindah ke PDIP, memuji Bapak Presiden Jokowi, ya kan? Udah lupa dia sama SBY, ya kan? Dan ini bukan hanya Ruhut, Pak. Mayoritas Indonesia seperti itu, Pak. Ya, mayoritas Indonesia seperti itu. Jadi ketika Anda berkuasa, Pak, ya semua nih dari bintara, polisi sampai jenderal juga semua hormat. Pak, kalau Bapak sudah bukan presiden, Pak, lu mau ngomong sampai mulut lu copot, tetap Pak nggak akan didengar, Pak. Ya, jadi Anda ini mau loyal sama siapa, Pak? Mau loyal ke masyarakat yang memilih Anda, atau Anda mau loyal ke oknum aparat yang di backing oleh penjahat, Pak? Pilihan ada di Bapak Presiden Jokowi loh. Ya. Jadi Satgas Judi yang Bapak Presiden Jokowi perintahkan ini sudahlah tidak lagi menjadi valid, Pak. Satgas Judi yang Anda bangga-banggakan, Pak, tidak berfungsi, Pak. Dan selayaknya dibubarkan saja, Pak. Dibubarkan saja. Ya, daripada kayak begini, kita main kucing-kucingan, legalin aja, Pak, sekalian, Pak. Ya, judi online. Kenapa saya bilang legalin aja judi online? Daripada duitnya dikorupsi sama jenderal-jenderal, saya lebih rela uangnya itu diambil untuk pemerintah, diberikan ke fakir miskin, Pak. Itu uang ribuan triliun, Pak.
Ya, kalau Anda buka nih perjudian di Indonesia, saya yakin dari mancanegara semua pada datang, Pak. Dan orang Indonesia tidak lagi ke Malaysia atau ke Singapura untuk berjudi di MBS, Pak. Ya. Jadi yang diuntungkan ini masyarakat. Kalau sekarang yang diuntungkan bukan masyarakat, tetapi yang diuntungkan adalah bos judi online. Penjahat-penjahat yang diuntungkan oknum-oknum jenderal brengsek, Pak. Oke? Terima kasih, Pak. Semoga saran saya didengar. Semoga Bapak Presiden Jokowi dan keluarga sehat selalu. Salam cerdas hukum.